Baik, Alhamdulillah kita masih di Dakwah Indonesiaku, pemirsa. Kita kembali buka sesi tanya jawab ke yang pertama kami persilakan Ibu Halimah yang akan dijawab Ustadz Hilmi Firdausi. Silakan Ibu Halimah boleh berdiri dan oke sudah diturunkan maskernya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mau bertanya, nama saya Ibu Hajah Halimatus Sa'diyah, masih daerah sini di depan. Saya mau bertanya Pak Kiai, ibu-ibu kan pengajian paling banyak ibu-ibu pengajian. Dia bahkan 1 minggu tuh pengajian terus. Tapi dia nggak baik dengan tetangga. Kadangkala ya masih nggak teguran. Bahkan kalau di tempat pengajian pun dia nggak mau salaman. Bagaimana cara merubahnya atau bagaimana cara untuk menasehatinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Hilmi, ini ada yang salah ini seminggu full ikut pengajian. Ustazahnya nih kayak nanya nih. Rasulullah SAW pernah touring sama Jibril, ya. Kemana itu? Bukan ke Bekasi, ya, panas di situ. Ke surga neraka. Beliau dilihat sebelah kanan beliau ada surga, sebelah kiri neraka. Ya, dilihat sebagian besar penduduk neraka adalah perempuan. Sadar banyak di neraka, karena itu hobinya ngaji. Pada tobat semuanya. Gitu ya. Nah, gawatnya nih udah hobinya ngaji tapi kok masih nyinyir. Juniper, tau juniper? Apa? Julid, nyinyir, baper. Nah, itu mama ngaji tiap hari, juniper iya juga. Gitu kan? Buat apa ngaji? Tadi saya bilang di awal ya, ada seorang sahabat nanya, ada ibu-ibu solehah tapi jahat sama kucing. La khaira fiha wa hiya finnar gitu kan? Nggak ada kebaikan sama ibu itu dan dia masuk neraka. Apalagi julid sama teman pengajian. Gara-gara seragamnya yang satu masih ngutang gitu. Ngutang. Tahu aja Ustadz, ya tahu. Ya, ada yang satu pakai perhiasan, satu enggak, nyinyir, ya julid dan sebagainya. Nah, hati-hati. Ibu-ibu, bapak sekalian, ya. Islam ini identik dengan akhlak. Sampai tadi kata Rasulullah yang paling banyak memasukkan kita ke surga itu yang pertama takwa, yang kedua akhlakul karimah. Jadi orang takwa rajin ibadah tapi akhlaknya nggak baik percuma. Makanya antum semua ngaji tiap hari tapi keluar dari masjid julid sama orang nggak ngaji ahli neraka. Hati-hati. Ya. Jaga nih Bu, mulut Bu. Kalau saya sama jamaah saya bilang gini. Kalau ngaji sama saya, satu aja deh, keluar dari masjid ketawa. Senyum, sama semua orang senyumin. Ya, bahagia, ya, kita membawa kebahagiaan keluar. Jangan habis ngaji langsung jadi hakim, Bu. Tukang vonis, sesat, bid'ah, kafir, munafik, fasik semua dia sebutin. Hati-hati dengan menuduh orang. Tuduhan yang tidak terbukti akan naik ke atas langit dan turun kembali kepada yang menuduhkan. Nauzubillahi min dzalik. Jaga akhlak ya Bu ya. Jaga akhlak bukan teori. Akhlak itu bukan teori tapi dipraktekkan. Baik, Masya Allah luar biasa sekali. Berikutnya saya ke Pak Irfan yang insya Allah akan dijawab oleh Kiai Haji Syarif. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Kiai, nama saya Irfan dari Harapan Mulia. Salah satu akhlak kita kepada Allah dengan kita sholat. Mungkin mohon dijelaskan bagaimana akhlak atau adab kita sholat sehingga mempunyai efek tanhani fahsya wal munkar itu ke dalam diri kita. Mohon Kiai dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Kiai. Baik, dalam kitab Ihya Ulumuddin di breakdown detail tentang akhlak sebelum, pada saat melakukannya dan setelah selesai daripada melakukan sholat. Diajar betul tuh masalah akhlaknya. Di antaranya adalah ketika engkau mendengarkan kumandang adzan, maka engkau harus diam. Dari situ udah diajarkan. Ketika pada saat engkau wudhu dan kemudian pada saat engkau berdiri, sudah berdiri tuh, engkau harus memisahkan urusan dunia. Maka itu disuruh, kalau Imam Ghazali memandu tuh pada saat berdiri, sebelum engkau membaca iqamah, itu disuruh baca Qul a'udzu birabbin nas. Ini tinjauan panduan dari beliau, akhlaknya. Karena ini momentum yang paling berharga. Saat engkau diundang beraudiensi dalam tanda kutip kepada Allah. Masa ente giliran takbir masih mikirin ikan yang takut dimakan kucing.
Lagi sholat terus mikirin gerimis dikit, pakai jemuran belum diangkat kepikiran. Ente nggak tahu sedang menghadap siapa. Kalau ngadep presiden aja, ngadep raja aja, banyak orang yang nggak berani bergerak kalau di depannya. Kenapa? Emang kudu begitu akhlaknya. Apalagi kepada yang nyiptain presiden. Maka di antara dengan waktu yang singkat ini, ketika Abu Bakar As-Siddiq ditanya bagaimana menghadirkan kehusyuan supaya dalam sholat itu bisa mempunyai akhlak, maka pada saat engkau berdiri seakan-akan engkau berdiri di depan seorang raja yang engkau sedang mempunyai kesalahan yang begitu besar. Kayak apa takutnya? Jadi divisualisasikan sampai kayak begitu dulu. Supaya nanti pada saat takbiratul ihram engkau sudah memutuskan urusan dunia dan saat itu cuma 5 menit mungkin, 5 menit saja kau beraudiensi kepada Allah. Masa masih dunia ngikut juga, dan ini tugas kita. Bahkan adab-adab menyongsong hari Jumat lebih khusus lagi tuh. Bayangkan jamaah, ini kemarin kita kaji dalam kitab Ihya. Mereka di zaman baginda Rasulullah saking girangnya mau datang hari Jumat itu, sholat Jumat, maka mereka yang disebut adab pertama adalah al-bukur, berpagi-pagi. Kapan itu? Mereka di waktu subuh sudah ke masjid sampai sholat Jumat. Saking menghargai adabnya itu. Bagaimana mungkin ini terjadi kepada seseorang? Mungkin kalau dia sudah mengenal siapa Tuhannya. Sampai kayak begitu, bagaimana mungkin saat engkau beraudiensi dengan Allah kemudian tidak mempunyai akhlak? Di antaranya adalah ketika takbiratul ihram engkau tidak lagi berkata ada yang lebih besar dibanding Allah. Kalau saat engkau takbiratul ihram masih mikirin pakaian, masih mikirin lauk nasi yang takut digondol kucing, ente menganggap itu secara tidak langsung itu ikan lebih berharga daripada engkau menghadap kepada Allah. Waliyadzubillah. Salimna ya Rabbana. Salimna ya Rabbana. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan guru-guru kita Kiai Haji Syarif dan juga Ustadz Hilmi Firdausi. Mudah-mudahan harapan besar kita semua, kita akan semakin memperindah akhlak kita dan mudah-mudahan akhlak kita seperti apa yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Baik, di akhir acara nanti Ustadz Hilmi Firdausi akan memimpin doa kita bersama-sama dan saya Muhammad Sofyan mewakili kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين أنقل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.